Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Normalitasari dengan NIM 14.022.08334. Di sini saya akan mereview materi analisis laporan keuangan selama 3 pertemuan terakhir. Sini materi yang akan saya bahas untuk bab pertama yaitu mengenai analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio. Untuk bab yang kedua mengenai accounting for lease, pension accumulation, dan untuk bab yang ketiga inventory cash flow and depreciation. Kita akan mulai pada bab 1 yaitu analisis komparatif, analisis common size, and analisis rasio. Yang pertama, analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan sebuah informasi penting yang sering diungkap dari analisis laporan keuangan, komparatif, dan adalah tren. Perbandingan pernyataan selama beberapa periode dapat mengungkapkan arah, kecepatan, dan tingkat tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren item terkait. Misal, peningkatan penjualan sebesar 10% dari tahun ke tahun, disertai dengan peningkatan biaya akuntan keluar sebesar 20%. Memerlukan penyidikan dan penjelasan. Dua teknik analisis komparatif yang sangat populer. Yang pertama, analisis perubahan tahun ke tahun atau analisis membandingkan laporan keuangan dalam periode waktu yang relatif singkat, 2 hingga 3 tahun. Biasanya dilakukan dengan analisis perubahan akun individu dari tahun ke tahun. Analisis perubahan dari tahun ke tahun untuk periode waktu yang singkat adalah mudah diatur dan dimengerti. Keuntungannya adalah menampilkan perubahan dalam jumlah dolar absolut serta presentase analisis perubahan dalam jumlah presentase relevan karena basis dolar yang berbeda dalam menghitung presentase perubahan dapat menghasilkan perubahan besar yang tidak sesuai dengan kepentingan aktualnya. Seperti contoh di bawah ini. Di sini untuk mendapatkan change persentase ini, kita terlebih dahulu kita menghitung selisihnya. Dari tahun 2005 dan 2006, kita di sini mendapatkan selisih sebesar 841. Untuk menghitung persentasenya, kita dapat menghitung dari tahun 2005 atau tahun sebelumnya atau tahun pertama dibagi pada hasil selisih dan dikali 100%, maka akan ketemu hasil 7,38%. Nah, dari tampilan 1.0 menunjukkan analisis komparatif dari tahun ke tahun menggunakan laporan laba rugi Colgate. Analisis ini mengungkap beberapa item catatan. Pertama, penjualan bersih meningkat sebesar 7,38%, tetapi harga pokok penjualan hanya meningkat 6,63%, sehingga meningkatkan laba kotor Colgate sebesar 8,01%, yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatannya. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa Colgate telah mampu mengendalikan biaya produksi dan oleh karena itu meningkatnya margin keuntungan penjualan. Beban penjualan umum dan administrasi meningkat sebesar 11,07%. Strategi outsourcing sebagian dari aktivitas R&D, pendapatan sebelum pajak turun sebesar 3,70%. Namun, beban pajak turun sebesar 10,99%, sehingga meningkatkan laba bersih sebesar 0,22%. Untuk materi yang kedua, untuk teknik yang kedua yaitu analisis trend nomor indeks. Menggunakan analisis perubahan dari tahun ke tahun untuk membandingkan laporan keuangan yang mencakup lebih dari 2 atau 3 periode terkadang tidak praktis. Alat yang berguna untuk perbandingan tren jangka panjang adalah analisis tren nomor indeks. Seperti halnya menghitung perubahan persentase dari tahun ke tahun. Perubahan tertentu seperti perubahan dari jumlah negatif ke jumlah positif tidak dapat dinyatakan dengan menggunakan nomor indeks saja. Analisis ukuran umum laporan keuangan berguna untuk memahami susunan internal laporan keuangan. Misalnya, dalam menganalisis neraca, analisis ukuran umum menekan 2 faktor. Yang pertama, sumber pembiayaan, termasuk distribusi pembiayaan di seluruh kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aset,
Komposisi aset termasuk jumlah masing-masing aset lancar dan tidak lancar. Analisis ukuran umum dari neraca sering diperluas untuk memeriksa akun yang berbentuk subkelompok tertentu. Misalnya, dalam menilai likuiditas aset lancar, seringkali penting untuk mengetahui berapa proporsi aset lancar yang terdiri dari persediaan dan bukan hanya beberapa proporsi persediaan dari total aset. Analisis rasio. Analisis rasio adalah suatu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingan sering dilebih-lebihkan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan dasar perbandingan dalam mengungkap kondisi dan tren yang sulit dideteksi dengan memeriksa komponen individu yang membentuk rasio tersebut. Namun, seperti alat analisis lainnya, rasio seringkali paling berguna jika berorientasi ke masa depan. Faktor yang mempengaruhi rasio di luar aktivitas operasi internal yang mempengaruhi rasio perusahaan, kita harus menyadari dampak peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Lanjut ke bab 2. Di bab 2, kita akan membahas mengenai accounting for lease and pension accumulation. Yang pertama, accounting for lease. Bagian ini membandingkan dampak akuntansi sewa sebagai modal atau sewa operasi. Secara khusus, kami melihat pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dan neraca penyewa dengan memberikan informasi berikut. Yang pertama, perusahaan menyewa aset pada tanggal 1 Januari tahun 2005 tidak memiliki aset atau kewajiban lain. 2. Perkiraan umur ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun dengan nilai sisa yang diharapkan 0 pada 5 tahun. Perusahaan akan mendepresiasi aset ini secara garis lurus selama umur ekonominya. Yang ketiga, sewa tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 2.505 dibayarkan pada akhir setiap tahun. Tingkat bunga sewa sebesar 8% per tahun. Mari kita hitung. Langkah awal dari tabel berikut. Gambar nomor 3.2. Langkah awal dalam menyiapkan jadwal ini adalah menentukan nilai sekarang atau nilai pasar dan aset yang disewakan dan kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2005 dengan menggunakan tabel suku bunga di dekat akhir buku nilai sekarang sebesar 10.000. Sebesar 10.000. Sebesar 10.000. Dihitung sebagai 3,922 dikali 2505 karena 2505 ini adalah yang wajib dibayarkan pada akhir tahun. Maka dari sini akan dihasilkan nilai sebesar 800. Untuk yang nilai 800 didapat dari 10.000 dikali 8%. Dan untuk prinsipalnya sendiri yaitu dari 10.000 dikurangi year end liability. Dari prinsipal ini, dari year end liability dihitung dari beginning year liability 10.000 dikurangi dengan total, maka ketemu year end liability sebesar 8.292. Lanjut ke income statement effect of alternative waste accounting method. Di sini untuk depresiasinya karena dihitung menggunakan garis lurus, maka untuk 10.000-nya dibagi 5 tahun. Di situ ditemukan untuk 2.000. Untuk interest expense diambil dari atas. Dan untuk rent expense karena sudah diketahui di soal sebesar 2.505. Untuk total expense cukup dengan depreciation expense ditambah dengan interest expense di sini. Di sini ada 2.000 ditambah 800. Tampilan 3 merangkum pengaruh transaksi sewa terhadap laporan laba rugi untuk dua metode alternatif ini. Selama periode 5 tahun, total biaya untuk kedua metode tersebut identik karena perusahaan ini menggunakan garis lurus. Biaya penyusutan adalah 2.000 per tahun, dihitung sebagai 10.000 dibagi 5 tahun. Di sini kita melihat untuk balance sheet effect of capitalist lease. Di sini untuk balance-nya itu lease asetnya diambil dari atas, equity-nya juga, lease liability juga diambil dari atas.
dilanjutkan pada Pension Accumulation and Distributes for a Definite Benefit Plan. Tampilan 3.10 atau tampilan ini menjelaskan garis waktu untuk program imbalan pasti sederhana. Kasus ini melibatkan suatu karyawan yang diharapkan pensiun dalam 15 tahun dan dibayar pensiun setiap tahunan sebesar 20.000 selama 10 tahun. Setelah pensiun, tingkat diskonto atau bunga diasumsikan 8% per tahun. Kami juga mengasumsikan bahwa pemberi kerja mendanai rencana tersebut dengan tepat. Sebagai penyederhanaan, pemeran ini mencerminkan ekonomi yang mendasari rencana pensiun yang ditentukan. Program ini melibatkan investasi saat ini oleh pemberi kerja untuk pembayaran manfaat masa depan bagi karyawan. Untuk tujuan ini, akuntan mengandalkan asumsi yang dibuat oleh spesialis yang dikenal sebagai aktuaris. Lanjut ke bab 3. Kita akan membahas tentang inventory cash flow and depreciation. Inventory cash flow. Untuk menggambarkan asumsi arus biaya yang tersedia, asumsikan bahwa berikut ini mencerminkan catatan persediaan perusahaan. Pada 1 Januari, terdapat 40 unit dengan harga per unitnya 500. Dan purchase during the year-nya 60 unit dengan harganya 600 per unit. Di sini dikalikan sebesar 20.000 dan 36.000. Kemudian kita jumlahkan untuk cost of goods available for sale, yaitu sebesar 100 unit kan. Di sini total 20.000 ditambah 36.000, yaitu 56.000. Sekarang asumsikan bahwa 30 unit terjual sepanjang tahun dengan harga masing-masing 800 dengan total pendapatan penjualan 24.000. GAAP memungkinkan perusahaan 3 opsi dalam menentukan biaya mana yang cocok dengan penjualan. Yang pertama, FIFO atau first in, first out. Cara ini mengasumsikan unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Dalam hal ini, disatukan dalam satuan yang ada di awal periode. Di bawah ini, FIFO laba kotor perusahaan sebagai berikut. Sales-nya 24.000, COGS-nya 30 pieces, per piecesnya sebesar, harga per piecesnya sebesar 500. Kita kalikan 500 dikali 30, sebesar 15.000. Ditemukan untuk gross profit-nya sebesar 9.000. Juga karena 15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan. Sisa biaya persediaan yang akan dilaporkan di neraca akhir periode ini adalah sebesar 41.000. Yang kedua, dengan metode LIFO atau last in, first out. Berdasarkan asumsi biaya persediaan, LIFO, unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama untuk dijual. Oleh karena itu, laba kotor dihitung sebagai berikut. Untuk sales-nya sebesar 24.000 dengan COGS-nya sebesar 18.000 dan gross profit-nya sebesar 60.000. Gross profit diperoleh dari 24.000 dikurangi 18.000. Oleh karena itu, 18.000 dari biaya persediaan akan dikeluarkan dari neraca dan tercermin dalam COGS sebesar 38.000. Tetap berada di neraca untuk dilaporkan sebagai persediaan. Untuk yang kedua, efek profitability. Untuk meringkas hasil finansial yang menggunakan masing-masing 3 metode alternatif. Di sini terdapat 3, dari tabel di sini terdapat 3, yaitu FIFO, LIFO, average cost. Di sini terdapat beginning inventory, purchase, ending, dan cost of goods sold. Income statement under the 3 method there are follows. Di sini untuk income statement-nya atau laporan laba ruginya, FIFO di sini ambil sales-nya 24.000, masing-masing 24.000 semuanya, FIFO, LIFO, and average. Terus cost of goods sold di sini yang berdasarkan yang telah kita hitung sebelumnya, diambil dari tabel paling atas dipindahkan ke bawah. Untuk gross profit-nya cukup dengan sales dikurangi cost of goods. Di sini 24.000, di sini 24.000 dikurang ke 15.000 ketemu 9.000 untuk metode FIFO. Untuk metode LIFO di sini 24.000 dikurangi untuk penjualannya 18.000 ketemu 6.000. Untuk average pun begitu. Untuk salesnya 24.000 dikurangi 16.800 ditemukan hasil untuk gross profit 7.200. Keuntungan kepemilikan adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit yang terjual, dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya diperoleh awal. Seperti ini. Holding gain 30 unit dikali 600 minus 500 ditemukan 3.000.
Dari laba kotor 9.000 yang dilaporkan, 3.000 berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibeli beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah dari harga sekarang. Setelah masa manfaat aset ditentukan, depresiasi berkala biaya tergantung pada metode alokasi penyusutan sangat kemudian kita lanjut ke depresiasi. Setelah masa manfaat aset ditentukan, depresiasi berkala biaya tergantung pada metode alokasi. Penyusutan sangat bervariasi tergantung pada metode yang dipilih. Kami mempertimbangkan dua kelas metode yang paling umum. Yang pertama, garis lurus atau straight line method. Metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya perolehan aset ke masa manfaatnya atas dasar biaya periodik yang sama. Tampilan 4.2 mengilustrasikan depresi aset senilai 110.000 dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa 10.000. Nilai sisa adalah jumlah aset yang diharapkan akan dijual pada akhir masa manfaatnya. Setiap 10 tahun dibebankan dengan per 10 dari biaya aset dikurangi nilai sisa dihitung sebagai 110 dikali 10.000 dibagi 10 tahun. Didapatkan nilai sebagai berikut. Karena di sini menggunakan metode garis lurus, maka untuk depresiasinya sudah pasti disamakan dari tahun pertama sampai tahun ke-10 sebesar 10.000. Akumulasi depreciation didapat dari nilai 10.000 pada tahun yang sebelumnya ditambah pada tahun sekarang. Begitu seterusnya sampai dia bertemu 100.000. Untuk aset book value karena diharapkan mempunyai nilai akhir nilai sisa sebesar 10.000, untuk nilainya bisa dihitung 110 dikurangi 10. Ntar di sini dapat nilai segini. Begitu pula dengan 110 dikurang aset book value dikurangi depreciation untuk bertemu di aset book value selanjutnya. Seperti itu seterusnya sampai tahun ke-10. Lalu kita lanjut ke metode depresiasi yang kedua, yaitu debt-linked method atau metode saldo menurun. Menetapkan tarif konstan ke penurunan saldo aset atau nilai tercatat. Dalam praktisnya, perkiraan tingkat yang tepat dari penurunan biaya depresiasi adalah dengan menggunakan kelipatan atau sering 2 kali dari tarif garis lurus. Untuk metode depresiasi yang ketiga, yaitu angka tahunan atau metode jumlah dari tahun digit. Menetapkan pecahan yang menurun untuk biaya aset yang dikurangi nilai sisa. Thank you, sekian presentasi dari saya untuk review materi dari bab 1 sampai bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.